ubah strategi pemasarannya offline online, dan kita juga giatkan di online. Kita selalu promosi berkala, ya terjadi peningkatan signifikan gitu Mbak. Kita baru belajar, baru pemula gitu. Tapi seiring berjalannya waktu, kita tahu treatment apa, perlakuan apa yang harus diberikan gitu. Tepat sih kalau saya bilang. Untuk masa panen saja kita untuk dari awal sampai menuju panen pertama itu cuma butuh waktu 2 bulan. Oke, selamat pagi sahabat roadcaster semua. Pagi ini dengan saya Dwi. Hari ini kita kedatangan tamu spesial, ada Bapak Bayu Fernando. Beliau adalah seorang pegiat ekonomi kreatif, juga sebagai pemilik dari Rumah Jamur Nando. Nah, gimana apa kabarnya Pak? Alhamdulillah sehat Mbak. Oke, sehat ya, alhamdulillah. Nah, ini kan Mas Nando, saya manggilnya Mas saja ya. Ya, Mas saja. Mas Nando sebagai owner dari Rumah Jamur Nando. Ya, Rumah gitu. Jamur Nando. Nah, awal mula Rumah Jamur Nando berdiri ini gimana? Ya, awal mulanya kita berdiri itu dari tahun 2015 bulan Desember sih Mbak. Nah, tepatnya itu kita berdiri itu awal mulanya hanya sebagai tempat budidaya jamur ya. Budidaya jamur saja, dan ini idenya pun timbul tidak sengaja kalau saya bilang. Karena itu tuh karena kebetulan saya hobi juga. Dulu basic kuliahnya S1, S2 dari pendidikan biologi. Kemudian di sebelah rumah ada lahan kosong. Ya kita manfaatkan untuk membudidayakan jamur saja. Jadi memproduksi jamur segar. Itu 2015 hingga 2016. Nah, kemudian di 2017 timbul sebuah ide ataupun inspirasi kreatif. Kita membuatnya menjadi tempat wisata. Nah, ini pun idenya timbul tidak sengaja sebenarnya. Karena ketika 2017 pernah dikunjungi oleh seorang teman, dan dia mengatakan, "Mas Nando, kita mau wisata dong ke tempat jamurnya Mas Nando." Nah, saya terkejut dong, karena waktu itu kan kita belum tempat wisata, hanya sekedar tempat budidaya saja. Nah, tapi setelah dia datang itu, saya berpikir ini kayak kalau di Pekanbaru kita bikin tempat wisata edukasi Rumah Jamur Nando, keren juga nih gitu kan. Karena kan kalau kita lihat peluang di Pekanbaru ini kan secara tempat wisata sekarang ya, di tahun itu ya, di 2017 itu masih agak kering kalau saya bilang. Masih langka gitu. Nah, sini saya melihat ada peluang, dan jamur ini juga masih suatu hal yang unik gitu kan, dan juga adalah suatu makanan yang sehat. Makanya saya tertarik membuat wisata edukasi Rumah Jamur Nando. Yang basic kita memang adalah UMKM, tapi bisa diwisatakan. Ya, kita di sana bisa kita bisa belajar tentang cara mengenal jamur, cara budidaya jamur, ada prakteknya, panennya, hingga mencicipi olahan-olahan khas jamur gitu Mbak. Khas jamur. Nah, ini kan awalnya Mas Nando bikin rumah jamur, rumah edukasi jamur ini emang untuk dibudidayakan saja ya? Iya, benar. Itu untuk budidaya sendiri kah atau memang untuk diperjualbelikan sebelumnya gitu? Kalau untuk awal mulanya memang sengaja untuk diperjualbelikan, memang dikomersilkan seperti itu. Tapi memang hanya fokus awalnya dulu hanya jamur segar gitu. Jamur segarnya saja. Tapi kalau sekarang tidak lagi itu. Sudah mencapai ke turunan-turunannya, olahan-olahannya. Sudah diolah lagi gitu ya. Iya, benar. Nah, menurut Mas Nando sendiri, kendala dari mengembangkan jamur ini itu sendiri apa? Ya, kalau kendalanya itu ya dari faktor teknis dan non teknisnya. Kalau dulu dari awal mulai kita memulai, kita untuk jamur itu sendiri ya, untuk membuat media itu perlu perlakuan yang agak steril, beda sama tanaman itu. Jadi kita dulu ketika awal-awal pernah mengalami kegagalan ya, ketika kita membuat media tanamnya ya banyak yang terkontaminasi sehingga gagal panen, atau kalaupun panen hasilnya tidak maksimal. Itu satu. Kemudian dulu ketika awal-awal 2015 itu, ketika 2015 kita sudah panen, sudah berhasil. Cuma agak kesulitan memasarkan karena dulu orang masih belum terlalu kenal lah sama jamur di ketika tahun 2015-16 itu. Nah, di situ ada tantangan tersendiri gimana kita mengenalkan orang tentang ini loh jamur banyak olahannya gitu. Nah, ini tujuan dibuat tempat wisata itu adalah sebagai channel untuk mengedukasi orang, mengedukasi pasar bahwa jamur ini banyak loh olahannya, bukan cuma sayur doang gitu. Ternyata responnya bagus. Sampai hari ini 10.000 orang adalah yang berkunjung ke Rumah Jamur Nando dari awal buka
tempat wisata dari 2017 hingga sekarang. Dari 2017 selalu meningkat per tahunnya. Selalu meningkat Mm-mm. untuk kunjungannya itu ya. Iya. Nah itu biasanya yang datang berkunjung ke rumah Jamur Nando itu memang dari kalangan mana aja gitu? Kalau untuk kalangan mana aja, sebenarnya kita tuh umum sebenarnya. Cuma kalau yang lebih sering, kalau kita lihat dari statistiknya, yang berkunjung itu memang lebih sering dari kalangan seperti anak-anak sekolah, mulai dari PAUD sampai ke jenjang SMA, dan anak-anak mahasiswa atau kuliahan seperti itu. Tapi kita juga terbuka untuk umum ya. Kita juga sering dikunjungi oleh ya dinas-dinas seperti itu, dari penggiat-penggiat UMKM gitu. Jadi kita juga terbuka untuk umum. Tapi kalau dibilang yang mana paling dominan itu anak sekolah, karena kan judulnya wisata edukasi. Gitu kan. Nah untuk awalnya ini, awal membuka wisata edukasi ini, ada kendala nggak dari Mas Nando sendiri untuk memperkenalkan ke masyarakat gitu? Kendalanya itu dulu sih, mungkin dulu ketika di awal ya, kita belum, masih cenderung promosinya itu belum terlalu gencar ya. Dulu masih sekedar banyak di offline-nya, mulut ke mulut itu. Tapi semenjak kita dari di 2017, di 2018 kita lebih giat di media sosial, ya alhamdulillah orang makin kenal gitu. Jadi dulu awal mulai kenal tuh ya masih payah mengenalkan ke orang, karena kita dulu memang masihnya juga main-main offline gitu. Tapi semenjak kita ubah strategi pemasarannya offline online, dan kita juga giatkan di online, kita selalu promosi berkala, ya terjadi peningkatan signifikan gitu Mbak. Peningkatan signifikan untuk kunjungan gitu ya. Iya. Nah terus dari kendala itu tadi kendala untuk mengedukasi masyarakatnya sendiri gitu kan. Nah menurut Mas Nando sendiri, untuk budidaya jamur di Pekanbaru itu gimana sih peluangnya? Kalau saya bilang peluangnya sangat besar. Karena gini, karena di Pekanbaru ini kalau kita bilang masih kekurangan sih kita Mbak. Karena kebetulan saya juga sebagai ketua petani jamur di Riau, itu memang Pekanbaru sendiri kita kadang saking masih kurangnya, kadang masih nerima operan dari provinsi sebelah gitu. Karena di tempat kita belum, kadang ada masa kurangnya gitu. Jadi kadang ngambil dari Sumbar gitu. Jadi ini kan membuktikan bahwa di Pekanbaru khususnya dan di Riau umumnya memang masih membutuhkan jamur ya. Terlebih lagi orang kan sudah sekarang paham pola hidup sehat, jadi pilih makanan-makanan sehat, salah satunya adalah jamur gitu. Makin banyak dikenal, ya pasarnya makin terbuka luas gitu. Nah kalau untuk di iklim Pekanbaru sendiri untuk budidaya jamur itu gimana? Ya kalau kita bilang iklimnya memang Pekanbaru ini relatif panas sih kalau saya bilang ya. Mungkin 28 ke atas ya kalau suhu Pekanbaru ya, saya nggak ngukur juga sih, tapi panas lah gitu ya. Nah cuma ini bisa kita akali, bagaimana jamur ini kan memang habitat aslinya hidup di tempat yang lembab. Nah itu kita akali dengan cara menempatkan media tanamnya itu. Kalau ya kita tidak bisa langsung letakkan dia di tempat terbuka gitu ya, atau langsung di tempat yang ada atap sengnya, enggak. Kita harus modifikasi, kita akali bagaimana tempatnya ini bisa lembab, bisa sejuk. Ya misalnya kita gunakan daun rumbia, kemudian kita lakukan penyemprotan berkala, kemudian kita bikin rumahnya itu di tempat yang tidak langsung kena paparan matahari. Dalam artian, ada pepohonan yang agak rimbun di situ gitu. Tapi kalau udah masuk suhunya, kelembabannya sesuai, insya Allah jamurnya tetap akan tumbuh seperti itu Mbak. Tapi ini akan berbanding lurus sih kalau saya bilang dengan harga jualnya. Ketika kita agak butuh usaha yang lebih untuk menumbuhkannya, harga jualnya juga akan naik gitu. Beda sama daerah-daerah yang mungkin ya cuma dibiarin aja tumbuh gitu. Gitu sih Mbak. Kalau untuk budidaya jamur sendiri ini termasuk sulit nggak sih menurut Mas Nando? Intinya kalau segala sesuatu udah dapat ilmunya, itu kalau menurut saya sih nggak terlalu sulit deh. Karena dulu mungkin kalau awal kita bilang sulit mungkin karena kita baru belajar, baru pemula gitu. Tapi seiring berjalannya waktu, kita tahu treatment apa, perlakuan apa yang harus diberikan gitu. Intinya tidak terlalu sulit sih Mbak. Tidak terlalu sulit untuk membudidayakan. Dan relatif cepat sih kalau saya bilang. Untuk masa panen saja kita
Untuk dari awal sampai menuju panen pertama itu cuma butuh waktu 2 bulan. Dari awal Iya. penanamannya ya. Nah, cepat atau lambat? Ya memang nggak secepat makannya ya. Cepatnya makannya bentar aja. Iya, gitu itu kan menit. Iya, jadi itu dari Iya. awal Iya. pembibitan pertama sampai panen itu makan waktu 2 bulan. Kurang lebih 2 bulan. Itu perawatannya itu gimana? Kalau untuk perawatan sih kita setelah nanti ada namanya miseliumnya tumbuh, yang nanti kita tunjukin yang medianya itu. Setelah dia tumbuh, bawa apanya itu? oke, boleh saya bawa nih. Nah ini, nah ini yang namanya backlog jamur ya, media tanam jamur. Nah jadi setelah pertama awal mula kita memasukkan spora atau bibit ke dalam media ini dari serbuk kayu dan dedak dan kapur yang dicampur, yang sudah dikukus. Nah awal mula ini medianya berwarna hitam. Ketika kita berikan spora atau bibit jamur, itu akan putih, tumbuh hingga ke dasar. Dia menjalar ke media-medianya itu. Nah setelah sampai ke dasar ini kita buka ujungnya. Nah perawatannya itu gampang sekali Mbak. Kita tinggal membuka, ada nanti ujung tutupnya kita buka yang terikat dengan karet. Itu kita tinggal semprot pagi dan sore untuk menjaga suhu dan kelembabannya. Dan itu biasanya 1 atau 2 minggu setelah penyemprotan, nah itu kita bisa panen pertama gitu. Panen pertama. Setelah dia tadi putih semua ya medianya. Oh jadi ini awalnya dulu hitam dulu Hitam gitu dia Mbak, ya? kayak warna kayu. Hitam dulu warna hitam kayu atau gitu. coklat gitu. Itu prosesnya bisa jadi putih ini tuh butuh waktu berapa? Kurang lebih 40 harian sih. 40 hari ya. Nah di sini Mas Nando emang membudidayakan jamur tiram saja kah atau ada jamur lainnya juga? Kalau untuk jamur yang kita budidayakan secara besar-besaran memang jenis jamur tiram putih dan coklat. Kalaupun ada jenis jamur yang lain yang kita tumbuhkan, itu ada dalam jumlah kecil. Misalnya kayak kemarin ada kita nanam jamur milky yang dari Taiwan, ada jamur lingce namanya, jamur dari lingce. Korea yang bisa dibuat kopi. Itu kita ada memang tanam sedikit, cuma itu hanya untuk edukasi. Adapun ada jenis-jenis jamur lain kayak shiitake, enoki, kemudian ada jamur merang, kuping, dan seterusnya. Itu kita buat semacam awetan gitu Mbak. Awetan gimana? Awetan basah yang dia itu ya kita bikin dia di dalam suatu misalnya toples kaca gitu kan, kita awetkan. Jadi itu jadi bahan edukasi untuk pengunjung, terutama para siswa yang berkunjung itu. Jadi mereka bisa lihat nggak cuma gambar, mereka bisa sentuh, oh kayak gini loh jamur ini gitu. Teksturnya jamurnya teksturnya tadi tahu. gitu kan. Nah jadi kegiatan di rumah edukasi jamur Nando ini apa aja gitu? Nah kalau kegiatannya itu, kalau orang berkunjung itu ada 4 kegiatan utama Mbak. Kita pertama mulai dari pengunjung itu kita ajak untuk mengenali jamur, jenis-jenis jamur dan cara budidayanya. Kemudian setelahnya kita akan ajak mereka untuk praktik singkat. Kita akan simulasikan secara singkat, ya praktikkan juga tentang ya gimana sih cara budidaya jamur itu. Kemudian kita juga ada sesi untuk panen jamur. Jadi nanti di sana kita ajak pengunjung, ya 1 orang mungkin panen 1 media gitu. Kemudian juga ini bisa mencicipi olahan jamur. Misalnya kita ada produk apa nih? Oh ada crispy jamur, ada nugget jamur, ada es krim jamur, rendang jamur, bakso jamur, teh jamur. Bisa Mbak. Nggak bisa Mbak. Jadi bisa dibikinin macam-macam makanan bisa juga dibikin gitu macam-macam. ya? Nah itulah bentuk kita kan wisata edukasi. Jadi setelah orang tahu, oh jamur bukan cuma sayur loh gitu. Jadi mereka akan, oh iya deh saya beli jamur gitu. Jadi kita juga membantu petani jamur sih sebenarnya, memberdayakan petani jamur lain gitu. Karena gini, jamur ini makanan sehat, tinggi protein, apalagi jamur tiram ya, itu proteinnya di atas daging sapi. Nah kita mau orang itu dia bisa makan makanan sehat, berprotein tinggi, dengan cara yang nggak gitu-gitu aja gitu. Nggak lah jamur doang gitu. Tidak benar.